Annyeonghaseyo, halo sobat yang Debak, bertemu lagi di sini channel ini channel saya Alpian Diato, Alpian Dita Prajato, para sangat manggilku apa? Dan kembali lagi di konten yang kalian tunggu-tunggu apa lagi kalau bukan Alpi Gera mencari thread di X atau Algementex. Bukan. Kembali lagi di segmen Warawiri. Jangan itu punya komen sama Adul. Warawiri, jangan itu punya komen sama Adul. Ger, ada yang lagi rame-rame tahu. Apa sih? Nih, ada kejadian yang tidak mengenakan. Ada turis asal Spanyol. Kayaknya dia selebgram juga. Berlibur ke sebuah negara. Berlibur ke sebuah negara yang terkenal akan street food luar biasa higienis. Dan di luar Naila. Makanan unik. Makanan unik dari bla 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 itu ya. Dan dia dirampok dan juga diperkaos. Oh my god. Di situ, ini berita duka banget sih. Kejadian tidak mengenakan, niatnya mau mungkin bikin konten mungkin di sana traveling gitu, tapi kayak kita baca dulu aja beritanya. Coba baca. Ini kejadian tidak menyenangkan dialami oleh pasangan turis asal Spanyol ini tengah menjadi perbincangan media sosial. Mereka menjadi korban perampokan dan turis wanita menjadi korban perkaosan oleh 7 pria. Pasangan ini telah mengunjungi lebih dari 60 negara sejak 5 tahun terakhir dan membagikan momen mereka di Instagram pribadi yang memiliki ratusan ribu follower. Emang banyak sih selebgram dia terhitungnya. Tapi saat di negara I, saat itu mereka melakukan perjalanan ke Nepal melalui Balgapur dan bermalam di Dumka, camping kan, distrik Jharkhand. Dan iya kayaknya mendirikan tenda di dekat pasar Hansida. Aduh, ini juga sebenarnya kayak ya mungkin dalam keadaan nggak tahu, tapi kalau menurut gue sih mendirikan camping di dekat pasar yang itu banyak lalu lalang orang umum tuh agak pilihan yang tidak bijak gitu. Agak wadah. Ibaratnya gini, kayaknya kalau kita ke Indonesia pun, kalau kita ke pasar, kita bikin tenda, kita nginep di tenda itu agak aneh. Kalau itu kayak, kamu berurusan dengan Satpol PP kalau itu. Kayaknya kayak pasti tingkat kriminalitas juga rentan gitu. Iya. Tapi kan kita tidak tahu pasti kan tempat mereka mendirikan tenda tuh di mana gitu kan. Di pasar. Tapi 7 pria tiba-tiba masuk ke tenda dan menyerang mereka saat tidur. Oh my God. Para pemuda itu memukuli, merampok dan menyerang hingga menyebabkan luka parah. Para pemuda itu juga menyetubuhi turis wanita. Keduanya langsung melapor ke kepolisian setempat dan 4 dari 7 pelaku berhasil ditangkap. Itu. Jadi 7 orang, 4 sudah ditangkap, yang 9-nya masih kabur berarti. Gimana sih? Pelakunya 7. 7 nih pelakunya nih ya. 4 ditangkap dong. 4 ditangkap. Nah 9-nya berarti kabur. Hah? Pelakunya 7. 7. 4 ditangkap. Ini 4 kan? Lihat, lu jangan gitu, ntar lu gak fokus. Pelakunya 7, 4 ditangkap. 3 ini 1, 2, 3. Iya 4, pelakunya 7. 1, 2, 3, 4, ya benar. Nah 9-nya kabur. Hah, 9 dari... Ini kan tinggal ini doang. Tinggal ini doang. 3 dong. 3 ditangkap. 3 ditangkap. 4 ditangkap. 9-nya kabur. Hah? Tuh. Udah kayak gitu doang. Jadi tanggapan gue adalah in the first place gue sih kayak kenapa? Ditawarin berapa diskonnya pun, berapa murahnya pun ke sana. Mohon maaf untuk saat ini gue nggak mau. Kalau gue karena kan emang gue pernah kerja di hotel dan beberapa tamuku itu dari negara kita ini. juga kayaknya udah pernah cerita di podcast ini ya, tapi kalau boleh lu ceritain secara singkat lagi pengalaman lu sama. Jadi kayak ini bukannya bermaksud untuk menstereotipkan. No, it's not stereotype. Ini sial aja lah, anggap aja sial. Aku aja lagi sial dan akhirnya aku jadi PTSD sendiri. Dan gitu. kebetulan memang dari negara yang sama kasus ini. Iya, gitu. dan juga tapi to be noted, aku punya teman-teman juga dari negara yang ini yang sekarang udah tinggal di Indonesia. Baik, ya baik gitu. Cuman kayaknya kalau yang langsung original bibit unggulnya sana kayaknya. Nah, ini ceritain dong yang lu itu. Intinya waktu ada beberapa kejadian. Saya paling utama itu masalah higienitas sih. Jadi pernah suatu hari aku jaga di reception kan. Nih dia kerja di hotel nih posisinya. Aku jaga di reception kan. Kalau aku jaga di reception kayak good morning, how are you today? Pas dia jawab, nggak ada yang jawab. Lah terus lu ketemu turis asal negara itu dari mana kalau nggak ada yang jawab? Gue belum ketemu turis itu. Gue belum ketemu turis itu. Jadi kayak kelamaan. Ceritanya pas ketemu aja. Yang nggak ketemu jangan lu ceritain. Terus pagi-pagi dari bawah udah ketemu nih. Set. Ada turis dari Australia gitu kan. Set. Kok Australia sih? Kita nggak... Gue lagi nggak mau tahu yang dari Australia, Ger. Nyambung. Oh, ada sambungannya. Dari Australia kayak, set. Bro, can you book me a taxi? Oh, sure. Hello. Yes, this is Bluebird. Naik taksi dong dia. Kucuk. Datang nih, ayo turis ini nih. Turis nih. Jepang. Nah, di sini bukan Jepang sih, kayak Australia gitu, mix lah. Kayaknya dia orang Amerika gitu, tinggal di marah-marah. Tolong bilangin tuh di bawah, di breakfast, di restoran. Itu
jijik banget kata dia gitu. Ke bawah lah kita. Kita investigasi, tahu nggak apa yang terjadi di bawah? Di ketemu turis ini. Di restoran itu ada kecoa. Nah, tapi kita kan lagi ngomong kecoa. Nah, ini dia. Ada turis ini. Ada turis ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus turis ini kebetulan lagi nggak nginep di hotel itu. Ada grup dari negara itu, sekumpulan gitulah. Mereka breakfast, ini kan piringnya, piring makan gitu. Breakfast kan kayak ngambil-ngambil gitu kan. Iya. Ini apa prasmanan gitu kan. Mereka bawa piring ini, set. Terus ini kayak misalnya ayam goreng, ini telur, ini perkedel tahu nangka gitu kan. Ini misalnya semur api gitu kan. Udah. Terus menu di hotel gue ada 8. Terus misalnya udah ini nggak cukup, Ger. Sapu-sapu tumis gitu kan. Ini kayak sayurnya, capcay. Bukan dessert. Datang terus ini. Set, nggak pakai sendok, nggak pakai sarung tangan, itu makanan digini namanya. Wah, bener coy. Digituin. Terus itu yang mau makan breakfast semuanya pada jijik, nggak ada yang mau makan, nggak ada yang mau ambil. Pada pergi semua, akhirnya marah-marah ke resepsionis semuanya itu. Akhirnya semua ini harus diganti dan ya itu akhirnya mereka harus ganti rugi juga di grup itu. Ada juga turis marah-marah lagi, dipersingkat dong. Bule berantem di kolam renang. Katanya ada turis dari negara itu ngerekam anaknya. Pakai bikini doang, nggak mau pakai celana dalam kan. Dia tadi nggak ngomong aku. Terus sama bapaknya si bule ini dipaksa, coba salah, let me show your phone, let me see your phone. Pas dibuka beneran dia ngefoto-fotoin turis-turis itu, di zoom-zoomin di T-nya gitu. Jadi kayak a lot of things happen waktu aku kerja di hotel gitu sih sama orang dari negara ini. Dan selama aku kerja di hotel, yang aku tahu mereka itu kasar, terus juga kayak sok banget. Ini bukan stereotip ya, ini yang aku ketemuin. Kebetulan ini yang aku ketemuin di hotel. Makanya membuat aku PTSD gitu. Karena aku pernah grup datang. Kalau di hotelku tuh, kalau misalnya ada grup datang, kita tuh bellboy nggak nganterin tas ke kamar. Karena kan kebanyakan, bellboy juga nggak cukup. Mereka nganter tas sendiri gitu. Terus grup ini datang, dia bilang, antarkan tas ini ke kamarku gitu. Take this to my room. Sorry sir, we cannot because this is our regulation gitu kan. No. Take it to my room. Terus manajerku datang, manajerku bilang, I'm sorry, we cannot do that gitu. Terus si orang ini bilang, I pay you. Yaudah, terus manajerku bilang, yaudah Gir, anterin. Yaudah aku anterin, satu orang itu aja kan. Aku anterin tuh, terus sampai di kamarnya dia. Gue dibayar sih 200 perak. This is for you, 200 perak anjing. 200 perak anjing gitu. Jadi kayak gitu. 200 rupiah loh ya. Iya, 200 rupiah. Jadi kayak selain mereka juga kasar, pelit juga gitu. Jadi kayak makanya di antara semua country sebenarnya aku paling trauma ya. Yang gak bakal aku kunjungi negara ini deh gitu. Gitu sih kayaknya. Gitu. Jadi kayak sebenarnya turut berduka juga ya buat pasangan vlogger ini. Cuman ya yang pertama yang bener kata Alpi, yang pertama ya ada first place agak ngapain. Yang kedua agak ngapain backpacker ke negara itu loh. Maksudnya kalaupun mau ke negara itu carilah liburan yang mewah gitu nggak sih kayak betul di negara itu kan juga setahu gue di negara itu tuh pakai kasta ya sistemnya. Di negara itu pakai kasta. Nah maksudnya lu mainlah ke kasta yang atas biar lu mainnya di tempat elitnya aja, jangan ke tempat yang ininya. Rihanna aja kemarin baru dari negara itu aman-aman aja karena dia mainnya ke tempat elitnya dong gitu. Bukan mau menyalahkan juga sebenarnya, enggak, biar lebih aware aja gitu kan. Maksudnya kayak ke negara itu sebelumnya kan kalau kita mau mengunjungi suatu negara kita pasti research lah, dan gue yakin kalau kita research negara itu pasti yang keluar tuh udah berita-berita yang udah nggak enak gitu. Betul. Dengan berani mereka bikin tenda di pasar. Wah gila sih. Berani banget anjir. Gue kira nyari mati sih itu menurut gue. Gue kira bikin tendanya tuh kayak di hutan gitu atau di tempat gunung gitu, cenah gitu. Di dekat pasar. Di pasar coy, kayak gimana ya gitu. Cuman kayak ya semoga ada terjadi kejelasan, semoga ketangkaplah 9 orang itu. Iya, semoga dihukum setimpal ya. Gitu ya. Buat yang lain kalau mau ke negara itu atau mau ke negara manapun, do research guys. Research itu penting. Research dulu dan juga jangan terlalu pelit-pelit budget lah anjir. Apalagi ke negara demi keselamatan diri sendiri gitu, jangan pelit-pelit budget di situ lah gitu. Next kita akan membacakan thread seperti biasa, kumpulan-kumpulan lagi. Kali ini adalah gosip tentang diri kita yang pernah kalian denger. Sebelum kita mulai, gosip teraneh tentang diri lu yang pernah lu denger itu pernah apa? Kan waktu di rumah lu yang dulu, yang tiba-tiba di Twitter dibilang gue pencet kelamin. Iya bener itu. Di-spill malah orangnya. Iya, itu ada selebgram G yang kena kasus pencet kelamin terus dibilang itu gue anjing.
Terus Iya, makanya benar. sekarang gue tuh jadi kayak jadi seperti itu karena orang-orang mengaminkan itu. Makanya sekarang gue jadi penjara amin. Di situ gue Biar mama gue nonton. Anjing bener ya. Kalau gua baru-baru ini ada orang halu yang bilang katanya gua sama Vidya itu orang dalam Mechima. Dan orangnya juga ngaku lumayan deket sama gua sampai masuk close friend gua. Katanya dia sering ngelihat close friend gua padahal gua tuh jarang banget update close friend ya. Dia katanya sering ngelihat close friend gua ketika gua lagi pisah ranjang sama Vidya, gua lagi ada masalah kagak rumah ada tangga. aja. Close friend-nya Alpi itu ya kalau dia lagi stres cuman suka upload lirik-lirik Juicy Lucy. Betul kalau itu. Friend Close friend gua. Alpi nggak seru, close friend gue baru. Kak, kalau mau yang seru close friend Geral. Kalau perlu dibikin subscription tuh si close friend Geral. Gue jamin banyak yang beli anjir. Satu orang 10.000 aja. 10 orang per bulan 100.000 udah. Satu hari 100.000, kalau misalnya setahun Beijing kita udah bisa beli rumah ini udah 1 Iya, miliar. hitunglah. 1 miliar lebih aja. Sebulan 100.000 dengan 10 orang yang berlangganan. Ya sebulan 100.000. Gila, Iya. setahun sudah 1 miliar. Iya, 50 tahun lu bayangin lu kaya anjing. 50 tahun udah 8 triliunan apa? Iya. Kurang lebih lah. Iya, kurang lebih lah. Anjir. Bisnis aja lah, bisnis close friend Ger. Ya, anjir. Digosipin tetangga kalau gua ngepet, gara-gara jarang kelihatan kerja dan di rumah mulu. Tapi berkecukupan, pas ada momen stok lilin habis, gue ke warung. Ada tuh tetangga, dia nanya, "Beli apa?" Gue jawab, "Beli lilin buat lembur nanti malam." Langsung diam kicep. Sampai sekarang gak pernah denger lagi. Masa momennya bisa pas gitu? Masa momennya bisa pas begitu ya? Tapi ya kita nggak usah lah, ibarat kita nggak usah fokus ke situ lah. Oke lah, kita nggak usah fokus ke situ. Kita fokus ke momennya aja. oke. Tetangga yang seuzon kok dia bisa berkecukupan padahal jarang keluar rumah. Hei tetangga, zaman sekarang itu banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Misalnya jadi asuransi, jualan asuransi. Betul, bisa juga Asuransi, via Google Meet set. gitu bisa. Terus pedagang online. Bisa pedagang online bisa dari live atau content creator. Iya, Nge-live, bisa, ya kan? Terus habis itu babi ngepet. babi ngepet. Ini dong bener dong, berarti bukan gosip dong tolol. Berarti bukan gosip dong. Terus freelancer Freelancer kayak desain gitu kan bisa nggak desain dari rumah kirim desainnya ke klien kelar. komikus tuh bisa kan? Oh iya bisa komikus. Iya bisa. Komikus bok gitu. Nggak usah jualan di OnlyFans. Nggak usah ya kan? dilanjutin. Jualan Naruto XXX. Nggak usah dilanjutin. Dikit gitu. Yang ini yang terdekat nih teman kita Dwiki pernah disuzonin tetangga gara-gara Sumpah. iya ganti Dibilang apa? mobil kayak gitu-gitu terus tetangganya belum. kayak gitu kayak ditongkrongin gitu. Gue pernah diceritain sama Dwiki kayak tetangganya menatap mata dengan suzon gitu padahal mah kayak misalkan dia Dwiki nggak tahu aja Dwiki pemenang VVCU Awards anjir, Iya. pemenang TikTok Comedian Award. Wah, anjir. gila. Pendapatannya sebulan 500 miliar. Orang pajak coba cek Dwiki, orang pajak, dirjen pajak. Gitu. Dirjen pajak gue saranin cek Dwiki deh, sumpah. Diakalin tuh pajaknya. Iya, sumpah penjara. Teman macam apa? Kuning, ada yang bilang aku di DO karena nggak posting apapun tentang wisuda karena masa itu awal COVID, wisuda online, keluar rumah pun takut. Lagian wisuda emang harus posting. Maksud gue adalah ya iya kalau zaman COVID ya wisuda online Kalau semua. zaman Covid ini tetangganya dongo. Ngapain anjing. sih postingnya lagi? Maksudnya nggak posting wisuda lu nggak lulus. Ini tetangga-tetangga kayak gini yang percaya kalau di vaksin COVID itu ada Bluetooth-nya. anjir. Nah bener, di vaksin Iya, COVID ada chipnya. anjir, Iya. kayak gini-gini. Tapi emang ada ya kalau chip itu? Nggak ada. Chip itu nggak mungkin bisa keluar dari jarum suntik anjir. Ada microchip. Kepadatannya tuh nggak lebih kecil dari jarum suntik kecuali chipnya dicairin. Nah itu dia maksud gua. Dicairin pas dia ke dalam gitu jadi Chip cair. mempadat lagi. Chip cair. Masuk akal. Malah percaya juga. Kupu-kupu malam. Bilangnya lihat aku dibawa cowok masuk mobil Yaris merah jam 1 malam. Padahal pas itu akunya opname lagi sakit. Mana gosipnya ke ibuku langsung. Nah kalau ini mungkin Ini logis. ini mungkin enggak, kalau ini mungkin kayak antara dianya yang ngebela diri, siapa tahu dia beneran Beneran, itu, iya. ya kan? Atau Emang tetangganya rabun ayam anjing, rabun malam kagak kelihatan tuh, atau mungkin emang tetangganya julid aja ingin ngancurin karir apa dia gitu. image-nya dia. Bisa jadi dia juga sebenarnya kayaknya kupu-kupu malam. Ah, gitu. malah lu jadi bela tetangganya juga. Siapa kayak kalau cerita yang ini agak abu-abu. gitu. Iya, tapi ini logis loh. Kalau dibayangkan emang kalau tetangga julid bisa aja nyangka kayak gini. Soalnya mobilnya Yaris ya. Kalau yang mobil yang lain mungkin enggak. Bilangnya lihat aku dibawa coba masuk mobil guling merah jam 1 malam. Enggak ketahuan. Dikiranya itu apa, penjual kue donat kan? Bukan kupu-kupu malam. Coba
Malam-malam ada orang digotong masuk mobil wuling. Lu kiranya apa? Kalau gue pasti dia penjual kue donat. Kenapa penjual kue donat dimasukin mobil wuling? Nih gosipnya katanya aku mau nikah tapi batal karena ditinggal pergi sama yang cowok. Terus katanya aku cewek gak bener yang mau jadi selingkuhan suami orang. Terus bawa kabur motornya suami orang. Ini julidnya keterlaluan banget coy. Ini mah udah kayak curhat ini sebenarnya. Iya, padahal keluar kamar aja kagak pernah, sampai digedor dicari ke rumah sama kumpulan bapak-bapak. Ini mah kalau nggak bener udah fitnah jatuhnya aja. Iya, bisa di ini perbuatan tidak menyenangkan coy. Ini ya pasal kalau di zaman-zaman 1890-an orang-orang julid kayak begini udah dibakar dibilang penyihir. Udah dihukum anjir. Beruntung di zaman sekarang yang kita nggak sembarangan. Si ini nama nih, gue kan Orkai. Entah udah berapa gosip gue dengar katanya gue orang kaya. Kok gue sendiri kagak ngerasa. Tapi nggak apa-apa, hitung-hitung digosipin kaya anjir. Kalau gue malah gue aminin kalau digosipin kaya. Enggak, sebenarnya itu antara dua, antara digosipin atau sebenarnya kayak sarkas gitu. Sarkas. Ya dulu kan orang kaya, tapi dianya aja kepedean berasa dia digosipin. Betul. Nah, bisa jadi kayak gitu juga mamanya kepedean, padahal mah dia disarkas-sarkasin. Bisa jadi. Ada orang yang sarkas-sarkasin beneran nih Mas, kayak cakep banget sih lu hari ini. Masa? Padahal kan tuh sarkas gitu. Iya, tapi iya. dia merasa kayak dia cakep gitu. Ada ya kayak gitu sebenarnya. Gue ganteng banget sih Kir hari ini. Wih, masa sih anjir? Nah, padahal gue sarkas. Dia bikin akun lain buat hujat diri dia sendiri. Oh, maksudnya si dia ini, iya, si Mbamba ini, iya, disuzonin sama orang bahwa si Mbamba ini bikin akun lain buat hujat dirinya sendiri. Ini badut banget sih, sosmed gue semua cuma satu akun, kecuali IG ada akun karya-karya. Dituduh ngejelek-jelekin diri sendiri buat caper, anjis. Si effort pisan gue demi terlihat punya haters. Tapi emang apa salahnya kita bikin akun buat ngehujat diri kita sendiri aja? Itu nggak salah. Tapi iya nggak salah. Kurang kerjaan nggak sih kayak kita? Lu ngatain gua kurang kerjaan. Jadi selama ini haters lu tuh lu juga? Kadang-kadang. Malah pengakuan dosa di sini. Bisa pernah digosipin bisa komunikasi sama hantu. Sumpah absurd banget. Gak tahu asal dari mana, tapi setidaknya para tukang bully stop ngerjain gue di sekolah karena mereka takut gue minta tolong ke hantu di sekolah buat ngerjain balik. Lah malah bagus dong. Digosipin jadi indigo ya? Iya, malah bagus anjir kalau tukang bully itu jadi takut sama lu gara-gara. Berarti dia kayak tiba-tiba punya kekuatan super gitu karena dia diberikan kekuatan super sama orang-orang kayak gitu. Kalau gue jadi dia mah, gue turusin aja. Gue bilang aja, iya bener gue bisa lihat hantu. Terus makin lama gue bikin YouTube, bikin tulis buku. Gitu aja terus dieksploitasi aja meskipun ceritanya bohong-bohong. Meskipun ceritanya bohongan apa enggak. Udah sarjana tapi ilmunya nggak kepake. Udah S1 tapi nggak mau kerja. Digosipin nggak mau kerja, dipikir nyari kerja kayak nyari rumput kali ya. Tapi emang iya sih. Susah anjing nyari kerja zaman sekarang. Coy. Susah coy. Tapi nggak boleh picky juga jadi orang. Kalau misalkan lagi butuh duit banget ya terima aja lah kerja apaan aja yang penting halal gitu loh. Iya, kayak apa kek ngecat es batu. Ngapain ada orang kerjaan ngecat es batu? Nanam padi di aspal apa gimana? Nanam padinya oke, di aspalnya yang enggak. Dulu pas SD rambutku panjang banget gak pernah dipotong. Kebetulan juga langganan juara kelas terus. Digosipin kalau aku pinter. Karena pakai sesuatu terus pantangannya nggak boleh potong rambut. Kalau potong rambut kepintaranku bakal berkurang anjing. Ini kali Samson ya. Iya Samson nggak boleh cukur bulu ketek. Iya. Dikira Samson kali ya. Langsung aja ini terlalu ngada-ngada sih. Terlalu ngada-ngada gosipinnya coy. Tapi balik lagi ini kan anak yang gosipin anak SD gitu. Iya. Kalau SD kita punya teman-teman juga di SD yang waktu SD kita juga pasti banyak berhayal-hayal gitu. Nama orang, dia anjir kulitnya putih banget, jangan-jangan dia keturunan vampir apa. Iya. Kalau SD kan imajinasinya liar memang anak SD. Temanku dengar ada orang kantor yang gosipin aku. Dia dengar kalau aku nolak Amin karena dia nggak bermobil dan dia sandwich generation. Shock berat dan ngakak pas dengar temanku cerita. Nah kalau ini bisa jadi. Ini logis nih, ini masih masuk logika nih. Ini masih logis, tapi bisa jadi temennya itu yang suka si A ini, makanya dia betul. Nah betul. Gila, gue pinter banget ya. Iya bener. Atau sebenarnya emang pikiran-pikiran penjahat itu atau sebenarnya si temennya itu yang ngincer dia. Sama si A ini ngincer dia. Ngincer dia siapa nih? Si Mbak yang lawan jenis lah pokoknya ngincer entah si atau gebetannya. Begini. Iya begini. Oh yang ini ngincernya siapa? Nggak ada yang ngincer. Yang nulis thread ini? Yang nulis di Twitter nih ya. Gini. Ini nulis Twitter. Ini yang ngegosip. Pernah digosipin anak yatim piatu pas SD soalnya dari awal kelas 1 sampai 6 sama nenek mulu padahal emak bapak gue cerai. Kasihan ini anjing gelap anjing. Iya parah banget. Sumpah lu dosa.
Gosipin coy, nggak nanya-nanya dulu. Pernah disangka simpenan bos, padahal deketnya di kantor doang, di luar boro-boro beliau aja telepon gak gue jawab. Tetap aja berarti. Tetap aja berarti bosnya kamu yang bikin gosip itu sebenarnya. Betul, tapi bosnya ini berarti emang gara-gara deket di kantor ada niat juga nih, buktinya bosnya telepon nggak dijawab. Berarti bosnya sebenarnya emang ada niatan buat deketin dia. Berarti dia juga boro-boro beliau telepon aja nggak gue jawab. Iya berarti bosnya sebenarnya emang mau deketin dia. Iya berarti wajar aja kalau ada gosip kayak gitu tuh wajar aja. Wajar. Ini cewek pick me kayaknya ini ya anjir. Udah dapat personal achievement, dibilang sama tetangga scammer, hacker, bisnis pinjol, sampai pesugihan karena dianggap gak kerja tapi beli elektronik baru mulu. Gue udah tahu 3 tahun WFA, nah inilah dia. Lagi-lagi ada selain sekarang tuh ada kerjaan yang tidak perlu keluar rumah. Sekarang juga ada yang namanya pay letter, Mbak. Ya, Mas, Mbak. Iya betul. Bisa aja belinya pakai pay letter gitu iya. kan. Tuh, tapi kan duitnya dari mana ya? Dari kerjanya apa? WFH sekarang banyak. Kerjanya pay letter. Gak ada kerja pay letter. Affiliate iya. Pay letter apa kerja pay letter? Dunia makin modern, Pi. Sekarang kerjaan tuh makin banyak. Lu jangan kotak-kotakin orang. Enggak gue kotak-kotakin orang. Lu masyarakat lu golong-golongin, lu kotak-kotakin, gak boleh gitu. Itu berarti lu tuh pluralisme, lu Polarisme apa? Itu namanya pluralisme, lu nggak. Pluralisme ini, coret-coret tembok, plural. Lu mengkotak-kotakin. Sekarang tuh kerjaan tuh banyak. Pay letter, sekarang ada kerjaan pay letter, kerjaan selamat ulang tahun, kerjaan apa? Banyak kerjaan happy birthday banyak. Kerjaan happy birthday apa? Apa kerjaan happy birthday? Gue tanya. Kita kemarin kerjaan happy birthday, Giant dan oh iya betul. Gitu MC dong bilangnya, Master of Ceremony dong babi. Banyak sekarang kerjaan lu jangan kotak-kotakin orang. Lu liberal lah jadi orang kalau bisa. Itu aja. Jadi tulis di kolom komentar kalau kalian ada pengalaman juga digosipin sama orang, nanti kita baca. Segitu aja dari kita. Jangan lupa nonton konten Gerald juga, ada AADC dan juga pengalaman follower dan juga kalau masih ada siapa tahu enak nanti ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.